diam. Kecuali ngomong lain loh. Ngomong kepentingan sehari-hari, ngomong politik, ngomong kenegaraan, mungkin kekel-kekelan. Tapi bicara spiritual, orang yang Jawa sejak kecil sampai tua mendengarkan orang terangno Jawa, paham. Orang ini baru belajar. Orang ini belajar Jawa, itu kenapa paham. kok dibiarkan gitu, Mbak? Ya enggak tahu, karena ini menyangkut larangan. Lek tak salahno, dia akan balik takon. Bener ya apa? Nah, terpaksa dia akan buka rahasia. Sekarang ini anak-anak muda justru memakai istilah-istilah fisika, bahasa kimia, bahasa psikologi, bahasa filsafat, masuk ke dalam ajaran kesempurnaan. Padahal aslinya bukan begitu. Wah, ini enak, nyanda. Yang diomongin anak sesama muda itu nyanda, karena ini bahasa kekinian. Tapi istilah ini tidak bisa diganti. Oke, sekarang kita lanjutkan dialog tentang spiritualitasnya Pak Gatot. Monggo, kira-kira ada hal urgent apa yang mungkin bisa didengarkan sama teman-teman semua Pak Gatot? Kami persilahkan. Iya, jadi kalau kita amati di medsos, memang sekarang ini anak-anak muda banyak yang mulai tertarik kepada ajaran-ajaran yang berbau spiritual, ya. Jadi saya lebih cenderung pakai istilah spiritual, kerohanian, ya, kerohanian, ketuhanan itu. Terus bahkan kalau dikerucutkan pada istilah kesempurnaan. Nah, di sini sesuatu yang memang menarik. Jadi ketertarikan para kaum milenial kepada dunia spiritual ini sangat menarik sekali, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau dulu ya, itu anak-anak muda itu kalau tertarik kepada hal yang sifatnya itu irasional, itu lebih kepada kanuragan, Joyo Kapijayan, bahkan marak dulu itu saya masih muda, itu ilmu pelet. Nah, ini bagaimana orang pacaran, saling tertolak, berebut pacar dengan main ilmu pelet. Nah, itu kan dulu saya masih muda umum, walaupun itu sifatnya main-main dan agak ngawur, tapi ada ketertarikan anak muda itu pada ilmu-ilmu semacam itu. Juga kanuragan. Nah, bagaimana kita mempunyai ilmu kanuragan. Nah, ini kadang-kadang memprihatinkan juga waktu itu, sehingga banyak anak-anak muda itu sampai puasa mati-matian, sampai merusak fisiknya. Nah, sekarang ini tidak begitu. Sekarang ini anak-anak muda tertarik kepada ajaran kesempurnaan. Nah, kesempurnaan ini yang menarik. Nah, di sini memang rupanya dari kaum tua ini menanggapi selera anak muda itu, maka kaum tua itu memberikan pandangan-pandangan, ajaran-ajaran kepada anak muda tentang kesempurnaan. Kesempurnaan itu simple ajarannya, tanpa ada tirakat, tanpa ada laku-laku yang mendetail, yang menyiksa diri dan sebagainya. Jadi namanya kesempurnaan. Ini yang sering. Nah, cuma kadang-kadang bagaimana kita memahami tentang kesempurnaan ini. Ini yang kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, banyak versi. Padahal namanya kesempurnaan, sempurna. Artinya hidup normal, tidak aneh-aneh, aneh-aneh. Dan kesempurnaan ini memang dilakukan oleh seseorang itu tidak sama dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu kanuragan, ilmu Joyo Kapijayan, mengeterapan ilmu pitungan. Ini ada lakunya yang arahnya kepada menahan lapar, menahan ngantuk. Tapi kalau kesempurnaan kan enggak. Cuma
ini saya beri gambaran bahwa Kasampurnan itu ya, kalau dibandingkan dengan laku yang lain, ya, yang bentuknya apa saja di tanah Jawa ini, ibarat orang bepergian ke satu tempat. Kalau ilmu yang lain ini tergantung kendaraannya, bisa naik sepeda pancal, bisa naik sepeda motor, lebih cepat lagi bisa naik kendaraan, bis, mobil, kereta api, pesawat. Nah, ini istilahnya apa? Tergantung pitukone. Wah, kalau ingin cepat ya harus melek sekian hari, sekian malam, tidak makan, tidak minum, itu cepat. Nah ini tergantung pitukone. Tapi Kasampurnan tidak. Kasampurnan ini tidak tergantung itu. Kasampurnan ini normal. Andai kata pergi ke suatu tempat, dia berjalan setapak demi setapak, pelan-pelan. Nah, dan dirasakan ini. Jadi bagaimanapun juga kalau sudah begini pengertiannya Kasampurnan itu, nah tinggal tergantung berapa lama Anda berjalan. Nah ini yang menentukan. Kalau Anda masih berjalan satu hari, berapa tapak Anda berjalan? Satu bulan, berapa tapak Anda berjalan? Setahun, 10 tahun, berapa tapak Anda berjalan? Ke ujung-ujung ngomong Kasampurnan. Nah ini masalahnya di sini. Masalahnya. Lain loh, kalau dia membeli ilmu, wah, dengan harga mahal, ya, dengan puasa yang setengah mati, melek yang setengah mati, hidup di hutan, hidup di pohon, gantung dan sebagainya, itu lain. Ini tergantung kekuatan dia laku. Tapi di Kasampurnan tergantung lamanya berjalan. Nah ini, jadi tidak mungkin orang yang berjalan 5 tahun melebihi orang yang berjalan 10 tahun, melebihi orang yang berjalan 50 tahun, tidak mungkin, karena tergantung dia berjalan. Asal kita sama-sama sungguh-sungguh dan melakukan. Nah, inilah yang akhirnya disebut oleh para sesepuh dulu itu, ojo ngerti kebo nyusu gudel. Nah, nyusu itu menyedot, ya, menyedot artinya apa? Gudel nyusoni kebo. Jadi menikmati, mempelajari dan melakukan ajarannya. Nah, apa mungkin gudel itu keluar air susunya? Kan enggak. Ya. Jadi tidak mungkin kan kebun susu gudel itu. Sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Tidak ada keluar air susunya. Demikian juga orang berjalan. Nah, ini pertama. Jadi tergantung berapa lama dia berjalan itu. Kedua, kadang-kadang sekarang ini kan kalau kita pelajari situasi masyarakat spiritual, itu ada pergeseran entah dari mana asalnya. Artinya asalnya itu apa? Dia dulu menekuni ajaran apa, akhirnya bergeser ke Jawa. Kalau di Pulau Jawa bergeser memahami dan meyakini ajaran Jawa. Nah, ini pun juga taruhannya pada berapa lama dia memahami dan mempelajari ajaran Jawa. Nah, ini kadang-kadang karena dia itu sudah usia 50 misalnya ya, atau 40 sekian ratus puluh tahun dia mempelajari sesuatu yang bukan Jawa, bahkan mungkin 50 tahun. Demikian dia belajar Jawa, dapat 1 tahun dia ngajar. Nah ini masalahnya. Ini juga masalah. Baru 1 tahun dia belajar Jawa, belajar hendingnya Jawa, keyakinan Jawa, tentang spiritual, tentang ketuhanan. Terus dia ngajar. Padahal baru 5 tahun, baru 10 tahun. Sedangkan yang diajari itu orang yang sudah kecil belajar Jawa. Ini sering terjadi sekarang ini, sering terjadi. Lantas ya karena orang Jawa itu hanya kalau sudah begitu hanya mendengar saja, paling mesem. Enggak protes itu, Pak? Enggak, mesem iya. Sehingga yang ngajar, yang ngomong ini tidak sadar bahwa dia itu diasemi. Gitu. Sehingga terus bablas, kasihan sebetulnya, kasihan. Ya sulit.
diperingatkan tersinggung, dibiarkan kasihan sebetulnya. Dari sekian lama dia tidak mempelajari ajaran Jawa, tahu-tahu dia ingin tertarik mempelajari spiritual Jawa. Pandangan Jawa tentang spiritual, tentang ketuhanan. Demikian dia belajar, sepertinya rumongsone nyanda. Rumongsone iso nih. Setahun, 2 tahun. Wah, setelah 5 tahun, 10 tahun, wah dia ngajar. Bahkan setahun dia berani ngomong. Padahal ajaran yang dia sampaikan ini kasampurnan. Yang membutuhkan laku, setapak demi setapak. Dan tergantung lamanya dia berjalan. Sudah berapa tahun dia berjalan. Itu. Ini yang tidak disadari. Nah, yang mendengarkan diam. Itu wong Jawa biasa yang ngono. Wong Jawa ya, kalau sudah bicara masalah spiritual, walaupun lamanya bicara itu salah, diam. Kecuali ngomong lain loh. Ngomong kepentingan sehari-hari, ngomong politik, ngomong kenegaraan, mungkin keleng-kelan. Tapi bicara spiritual, orang yang Jawa sejak kecil sampai tua mendengarkan orang nerangno Jawa, paham? Orang ini baru belajar. Orang ini belajar Jawa, itu kenapa paham. kok dibiarkan gitu, Mbak? Ya tidak tahu, karena ini menyangkut larangan. Lek tak salahno, dia akan balik takon. Berdiri ya apa? Nah, terpaksa dia akan buka rahasia. Timbang kok takon balik, lebih gak dia tidak negor. Mesem aja. Iya, ini yang kadang-kadang, nah ini kawan kita sendiri semua kan, semua itu kawan kita sendiri, ya orang Jawa sendiri. Ini supaya dipahami, kasihan. Jadi kadang-kadang hal-hal yang keliru yang disampaikan itu. Kan dia baru belajar, baru 5 tahun. Lah yang mendengarkan ini sudah 50 tahun belajar, sudah 40 tahun belajar. Kan kasihan. Ini termasuk kritik untuk pelaku spiritual yang Di mana-mana itu Iya, terjadi. iya. Saya pun sering mendengarkan Iya, itu. iya. Saya dengarkan loh, kok ini ngomong, waduh koyok Ilmu dia ka- yakin betul. Ilmu kasampurnan. Iya, pada paham kasampurnan Jawa itu. Tapi kok omongannya kok ngene. Nah, ini. Itu terjadi. Jadi saya sebagai orang tua tidak ngeritik ya. Cuma apa ya? Memberikan pandangan seperti ini yang terjadi sekarang ini. Gitu. Yang terjadi sekarang ini begini. Jadi masalah kasampurnan tidak main-main. Tergantung jam terbang kapan dia belajar. Sejak kapan sampai kapan, berapa lama. Ini ibarat orang berjalan. Sudah berapa ribu langkah, berapa juta langkah dia berjalan. Tidak tergantung kepada pengetahuannya, kecerdasan bukan. Tapi maaf Mbak, ya. Untuk yang sepuh-sepuh yang sudah 50 tahun, tapi itu kok jarang pernah membuka itu. Iya, karena itu tidak main-main. Justru yang ngomong belak-belakan itu, yang baru belajar. Gitu ya. Merasa bahwa karena cerdas, banyak pengalaman di luar itu, nah, sehingga dia berani ngomong. Bakal teriak ngomong, padahal salah. Ini yang kadang-kadang bagi dalam kehidupan kita seperti itu. Terus untuk ilmu kasampurnan itu kan tidak bisa diajarkan secara umum, toh? Nah, Karena begini. Yang penyerapan kedua, seseorang kan tidak sama, Mbak. yang kedua begini, tadi sudah dalam tahap pertama saya sampaikan bahwa sekarang ini anak-anak muda justru memakai istilah-istilah fisika, bahasa kimia, bahasa psikologi, bahasa filsafat, masuk ke dalam ajaran kesampurnan. Padahal aslinya bukan begitu. Wah, ini enak. Nyanda. Yang diomongin anak sesama muda itu nyanda. Karena ini bahasa-bahasa kekinian. Tapi istilah ini tidak bisa diganti sebetulnya dari istilah Jawa. Jawa itu tidak mengenal istilah baku, istilah non-dogma. Tidak ada istilah yang baku, terserah pakai istilah yang gampang dimengerti. Kalau diganti dengan bahasa fisika, kimia, psikologi, filsafat, ya kalau tepat. Kalau mingsli, nah ini kan kasihan yang mendengarkan. Tapi terlihat kan kayak terpelajar, kayak keren gitu, Mbak, kalau Iya, disampaikan bahasa memang modern. secara teori begitu. Kan dengan begitu kita melihat memandang mukanya saja, loh usia berapa? Itu sudah berapa lama dia menekuni ajaran spiritual, menekuni loh, laku. Sebab laku spiritual itu yang dihitung itu lakunya, bukan teorinya, bukan kecerdasannya, bukan. Dan istilah Jawa non dogma, tidak mengenal istilah. Lebih baik dengan istilah sehari-hari yang mudah dimengerti. Sehingga sampai lapisan dalam tubuh diceritakan. Iya. Itu.
Ya padahal dari diketahui apa itu. Nah, ya itu. Jadi ini yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga kaum milenial kejebak ke situ.